Ya, kita akan sama-sama melihat bagian firman Tuhan ini. Saya coba share screen. Ya, dengan tema yang luar biasa yaitu sengsara dalam kesepian, ya. Coba kita melihat dan merenungkan bagian firman ini. Suara saya bisa didengar? Oke. Kalau kita bicara tentang sengsara dalam kesepian, ada beberapa hal yang mungkin kita bisa melihat dan menyatakan itu sebagai sebuah sengsara dalam kesepian, ya. Ada seorang yang namanya beberapa waktu ini kita tahu, Anna Laura. Dia pertama kali saya lihat muncul di podcastnya Deddy Corbuzier, dan kemudian dia digendong oleh Deddy Corbuzier, kemudian diceritakan bahwa dia kena lumpuh, ya, seluruh tubuhnya tidak bisa digerakkan dari bawah, dari tengah ke bawah, ya. Tapi saya melihat ada sebuah kekuatan, sudah 2 tahun ini dia lumpuh seperti itu, dan mengundang orang untuk berempati dengan dia. Tapi baru beberapa hari ini dia meninggal dunia, ya. Kemudian saya mencari-cari Laura ini agamanya apa, dia begitu kuat, dia begitu tetap semangat, dan saya melihat ya bapaknya Kristen dan ibunya memang seorang Muslim, ya. Tetapi seorang yang masih muda, 21 tahun, kemudian dia mengalami sebuah kecelakaan dan akhirnya dia lumpuh, ya. Ya, dia menceritakan bagaimana pergumulan-pergumulan dia ketika di awal, ya, tapi pergumulan itu berakhir ketika beberapa waktu yang lalu dia meninggal dunia. Kalau mau dibilang sengsara, ya sengsara, tidak gampang seorang yang masih muda, kemudian followersnya di Instagram ada 1,8 juta, ya, seorang yang sukses, dia punya jualan dan sebagainya bagus, ya, tapi akhirnya dia mengalami hal itu, bukan hanya sekedar lumpuh, tapi juga dia meninggal dunia, ya. Kalau kita melihat apakah itu sudah sengsara dalam kesepian, ya, karena dia tidak sepi, ada banyak orang, followersnya begitu banyak yang membantu dia untuk bangkit. Ada seorang yang namanya Richard, ya, Richard Wurmbrand, ya. Ini adalah seorang yang pekabar Injil yang luar biasa, ya. Dia masuk di dalam, dia mengabarkan Injil menjadi seorang hamba Tuhan, kemudian mengajar Inggris di Rusia dalam kondisi komunis, dalam kondisi yang luar biasa di Eropa sekitar tahun 1940-an, dan dia bolak-balik tidak boleh mengabarkan Injil dan dia ditangkap. Bahkan membayangkannya saja sangat-sangat mengerikan, karena Richard ini dia ditahan berulang kali, dipenjarakan. Ada satu waktu di mana dia ditahan di dalam sebuah penjara kurang lebih dalam tanah, 3,6 meter dalam tanah, dan tidak melihat sinar matahari kurang lebih selama 3 tahun. Dia dan istrinya juga dipenjarakan dan sebagainya. Dan ketika, bayangkan aja, 3,5 tahun dalam penjara, tidak pernah kena matahari, tidak ada orang yang menjenguk, tidak ada satu suara pun selama dalam tahanan, bahkan sebelum-sebelumnya dia disiksa dan sebagainya. Ini luar biasa, ya. Nah, ini baru saya bilang, oh ya, sengsara dalam kesepian, ya. Sudah sengsara karena dipukul dengan luka di seluruh tubuhnya, yang sangat-sangat menyakitkan, tapi dia juga dalam kesepian ketika 3 tahun lebih dia dipenjarakan tanpa melihat matahari, tanpa ada orang ngomong. Mereka punya komunikasi hanya pakai Morse. Dia dengan orang-orang yang lain hanya pakai Morse dengan ketukan.
mau bicara tinggal ketuk-ketuk gitu aja supaya kedengaran oleh orang lain. Hanya itu. Dan akhirnya dia melalui palang merah, melalui kemudian akhirnya dia dibebaskan dan dibawa ke Amerika. Dan dalam seperti itu dia hanya berkata bahwa sengsara saya untuk salib Kristus. Dia dikeluarkan, dia tetap mengabarkan Injil, dia menjadi saksi Tuhan di Amerika dan sebagainya. Ya, ada seorang lagi yang betul-betul kita bilang juga sengsara dalam kesepian itu kalau kita lihat Nelson Mandela. Ya, bayangkan dia dipenjarakan oleh musuh-musuh politiknya, tetapi kemudian ketika dia sekitar 29 tahun dibebaskan setelah dipenjara sedemikian lama, kemudian dia jadi presiden, tetapi dia bisa memaafkan orang-orang yang dulu menghancurkan hidupnya. Ya, ini orang-orang yang luar biasa dalam sengsara, dalam kesepian. Tapi mereka anak-anak Tuhan, ya. Dari level sengsara yang kecil sampai yang sangat luar biasa. Ya. Pembacaan kita pada hari ini sebenarnya ketika kita sudah melihat pada ayatnya yang pertama, ya. Pada ayatnya yang pertama aja sudah dikatakan tentang doa seorang yang sengsara, ya. Nah, sengsara seperti apa maknanya? Ya, ketika kita membaca pada ayat yang pertama, pada waktu ia lemah lesu dan mencurahkan pengaduhannya kepada Tuhan. Kalau kita lihat dari level daripada apa yang kita baca atau apa yang kita lihat pada pembacaan kita, dikatakan tentang sengsara, doa seorang sengsara, dikatakan tepilah leani. Ya, tepilah itu adalah prayer, seorang yang berdoa, sedangkan leani itu adalah sengsara yang dimaksud. Tetapi ketika saya melihat apa arti sengsara ini dibagi atas 3. Pertama adalah disebut dengan poor, adalah orang yang miskin. Dan kedua, orang yang disebut afflicted, artinya orang yang menderita. Ya, bukan miskin dalam hal keuangan, lalu dia sengsara, tetapi juga orang yang menderita ketika dia ditahan, dia dipenjarakan, kemudian tidak lihat matahari selama 3 tahun, itu orang yang menderita. Dan itu dikatakan sebagai tepilah leani, ya, doa orang sengsara. Yang ketiga adalah tidak termasuk dalam orang yang miskin, tidak termasuk dalam orang menderita, tetapi ada sebuah arti lain, yaitu humble, orang yang rendah hati. Ya. Nah, kalau kita dibilang miskin, rasanya kita tidak terlalu miskin lah, kita masih dicukupi Tuhan luar biasa. Kalau kita dibilang menderita, kita juga tidak menderita amat, itulah seperti orang-orang itu. Tetapi kita akan masuk ke doa orang yang rendah hati. Dimaksudkan dalam doa orang sengsara ini. Ya. Nah, kalau kita lihat dia katakan mencurahkan pengaduhannya, sebenarnya mencurahkan pengaduhannya itu bukan hanya sekedar sekedar dia berdoa karena kesengsaraannya itu, tetapi sudah bicara tentang bagaimana dia sampai kewalahan. Ya, di situ dikatakan sampai kewalahan dia. Ya, dikatakan ki ya atop, artinya dia sudah tidak tahan lagi sampai dia kewalahan sehingga dia menyatakan itu kepada Tuhan. Dan yang ditujukan adalah di hadapan Tuhan. Ya. Nah, dari sini aja kita sudah melihat bahwa ada seorang manusia yang sengsara, tetapi dia juga tetap menyatakan bahwa Tuhan itu masih tetap sebagai satu-satunya pengharapan. Ya. Nah, kalau kita melihat dari kata kesepian sekarang, ya, dikatakan di dalam ayatnya yang ke-8, ya, kalau kita baca di ayat yang ke-8, aku tidak bisa tidur dan sudah menjadi seperti burung terpencil di atas soto. Ya. Atau dikatakan di dalam NIV dikatakan terjemahan dikatakan like a bird alone on a roof, ya,
Dan di situ memang ada kata sepi, alone, dia sendirian, ya. Jadi sebagai seorang burung yang terpencil di atas soto, ya. Jadi itu dikatakan sebagai dia sendiri atau kesepian di situ, ya. Nah, dalam kesendirian seperti ini dan dalam keadaan sengsara ini ya, yang mau digambarkan oleh seorang pemazmur. Ya, kalau kita lihat lagi apa artinya di ayat 7, dikatakan di ayat 7, aku sudah menyerupai burung undan di padang gurun, sudah menjadi seperti burung ponggok pada reruntuhan. Ini bicara juga kesepian. Karena apa? Kalau burung undan itu adalah pelikan, ini burung pemakan ikan, ya, yang ada biasanya dia ada di pinggir pantai. Tapi kalau seekor burung pelikan dia sudah ada di padang gurun, itu berarti dia sepi sendiri dan menderita karena tidak ada ikan yang dia bisa kejar dan dia bisa makan. Atau sudah menjadi seperti burung ponggok pada reruntuhan. Yang dimaksud dengan burung ponggok ini adalah burung hantu. Oh, ya, pada reruntuhan di mana reruntuhan sudah tidak ada orang dan dia sendirian di situ. Mau menunjukkan bagaimana penderitaan dalam kesepian, ya, keheningan. Ya. Nah, kalau kita melihat lagi pada ayat 1, kita kembali pada ayat 1, doa seorang sengsara pada waktu ia lemah, lesu dan mencurahkan pengaduhannya ke hadapan Tuhan. Ya. Dan kemudian kita melihat juga di ayat ke-13 ya, tetapi engkau ya Tuhan bersemayam untuk selama-lamanya dan namamu tetap turun-temurun. Ada satu fakta yang diamini oleh si pemazmur. Dalam keterpurukan seperti itu, ketika dia di dalam kondisi merana, dia di dalam kondisi sengsara dan kesepian, dia tetap mengakui sesuatu, yaitu bahwa apa? Hanya ada Tuhan yang dia harus datang dan dia harus meminta pertolongan. Jadi mau menyatakan bahwa keberadaan Tuhan tetap ada selama-lamanya. Mau kita sengsara, mau kita tidak sengsara, keberadaan Tuhan itu tetap selama-lamanya. Tidak bisa diganggu-gugat. Ya. Sehingga apapun yang menimpa kita, Tuhan tidak berubah. Karena Tuhan tetap punya otoritas, kemahakuasaan, dan supaya tidak pernah berkurang. Karena penderitaan, karena sengsara kita, walaupun itu pun kesengsaraan yang dalam kesepian, yang loneliness, yang seorang diri. Ya. Sebentar saudara, saya coba cek suara saya mungkin di YouTube. Oke. Kita lanjut lagi. Kita coba lihat dari 3 kesengsaraan yang ada. Orang miskin. Ketika orang miskin itu dia berdoa kepada Tuhan, apa yang dia doakan? Pasti dia akan berdoa, Tuhan Kau pelihara saya, memberikan saya berkat dan sebagainya, ya. Dengan cara apa? Tuhan memelihara dia berbagai macam cara, bisa lewat orang. Seperti misalnya janda di Sarfat, ya. Ketika dia sudah juga tidak punya makanan untuk dia dan anaknya, dan dia harus membuat roti bagi nabi, ya. Bagaimana dalam kondisi seperti itu? Ya, dia memberikan semuanya, lalu akhirnya Tuhan memberkati. Itu janda yang miskin di Sarfat, ya. Sehingga akhirnya buli-buli minyaknya itu tetap penuh dan tidak ada yang kosong karena diisi terus dengan minyak, ya. Nah, di kelompok orang-orang Yahudi juga ada hukum pemeliharaan janda, ya. Ketika seorang janda itu harus dipelihara oleh orang sekitarnya. Atau kita bisa melihat orang miskin seperti Lazarus, ya, walaupun dia miskin dan bahkan dia sampai mati, tetapi pemeliharaan Tuhan ada ketika dia bersama-sama dengan dia dipangku di pangkuan Bapak Abraham, ya.
Jadi kita bicara tentang doa orang miskin, pasti Tuhan akan memeliharanya dengan berbagai macam cara, ya, bahwa Tuhan akan menjaga. Kalau kita juga bisa melihat janda yang memberikan 2 peser uang ketika persembahan di Bait Suci, sama, bahwa janda ini juga dia memberikan apa yang berharga yang ada padanya dengan catatan bahwa dia akan tahu Tuhan akan pelihara. Ya, itu adalah doa orang yang sengsara, dalam hari ini orang miskin. Tuhan diminta juga pasti untuk memberkati, untuk memperbaiki kehidupannya, memberikan berkat supaya dia makin hari tidak menjadi orang miskin lagi. Ya, dan kita percaya bahwa Allah kita Allah yang ajaib yang akan memelihara hal seperti ini. Bahwa siapapun adanya kita, anak-anak Tuhan akan dipelihara. Kita tidak akan seperti orang-orang lain yang akhirnya harus mengemis di jalan-jalan, ya. Karena apa? Karena kita percaya pemeliharaan yang ajaib dari Tuhan. Ya, Bapak Ibu yang terkasih, kalau kita melihat pada bagian yang kedua, itu juga ada tentang doa daripada orang yang menderita. Ya, ketika kita penuh dengan penderitaan seperti itu, pasti kita bicara, Tuhan, Engkau lepaskan aku dari kesesakan. Dan Tuhan pasti punya waktu tertentu untuk melepaskan kita dari kesesakan itu. Ya. Kondisi dalam kasus Laura Anna, ya Tuhan mengambil dia. Untuk apa? Bersama dengan Tuhan. Tapi kalau kondisi seperti Richard Wurmbrand, dikatakan bagaimana Tuhan memakai orang-orang yang lain di luar dirinya, yang memakai jaringan-jaringan pekabaran Injil yang ada, ya, yang akhirnya membebaskan dia, karena ada waktunya. Kita tidak selamanya seorang itu menderita. Ya, ketika dia bergumul dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, Tuhan kita itu Tuhan yang ajaib, yang dahsyat. Dia mendengar setiap keluhan kita. Tuhan kita itu unik karena dia adalah Tuhan yang transenden, tapi dia juga Tuhan yang imanen. Artinya dia pernah merasakan lapar karena dia pernah menjadi manusia. Dia pernah merasakan lapar ketika kita menderita kelaparan, dia tahu bagaimana cara dia menolong kita. Empatinya kepada kita pasti ada daripada Tuhan yang tidak pernah sama sekali melihat umatnya, tidak pernah merasakan penderitaan dari umatnya. Sehingga kita bisa katakan bahwa apapun penderitaan kita, Tuhan pasti tahu, Tuhan sudah pernah merasakannya, sehingga apa? Dia akan melepaskan kita dari kesesakan. Nelson Mandela selama 29 tahun dia dipenjarakan. Tapi Tuhan angkat dia luar biasa ketika apa? Dia terpilih menjadi Presiden Afrika Selatan. Dan dia memberikan sebuah pendidikan yang luar biasa bahwa kasih itu jauh melebihi daripada segala-galanya. Sehingga apa? Musuh-musuh politiknya dia tidak hancurkan karena dia sudah berkuasa, tetapi dia merangkul mereka lalu membentuk sebuah negara Afrika Selatan yang berbeda dari yang sebelumnya dengan apartheidnya. Ya, ini adalah dua hal yang bisa kita lihat. Tetapi yang ketiga ini yang mungkin harusnya menjadi pelajaran bagi kita. Doa orang yang rendah hati, humble. Ya. Karena apa? Karena sebenarnya Tuhan ingin memproses sebuah kerendahan hati bagi kita masing-masing. Saya tidak bisa katakan, oh kita harus menjadi orang yang miskin dulu untuk supaya kita bisa merasakan kasih Tuhan yang luar biasa. Tidak. Atau saya tidak bilang bahwa kita harus menjadi orang menderita supaya kita sadar bahwa Tuhan itu luar biasa. Ya, dalam kesepian, dalam kesengsaraan, dalam kesepian itu kita merasakan Tuhan, tidak. Tetapi ketika kita mau menjadi orang yang rendah hati, kita bisa merasakan bagaimana Tuhan itu luar biasa dalam kehidupan kita. Dan ini adalah untuk apa? Membangun kehidupan rohani yang kuat dan dewasa dalam iman kepada Tuhan. Ya, coba kita merasakan keheningan dengan Tuhan. Ya. Bukan sengsara, tetapi orang yang rendah hati di dalam kesepian dengan Tuhan, keheningan dengan Tuhan. Ya, saya mau menyatakan ini seperti demikian, saudara. Orang Kristen itu punya 3 pilar untuk apa? Memuliakan Tuhan.
Ya, untuk mencapai kedewasaan rohani kita tidak punya 3 pilar. Dasar pilar kita itu adalah Kristus. Ya, 3 pilar. Nanti akan ditambah dengan 2. Pilar yang pertama kita bicara tentang persekutuan dalam firman. Ya. Semua kita di sini harusnya ada punya persekutuan dalam firman. Itu pilar dasar yang utama. Tidak mungkin seorang anak Tuhan, seorang hamba Tuhan, dia tidak mengenal akan firman Tuhan. Sehingga firman Tuhan itu harus menjadi bagian dari hal yang luar biasa. Hal yang biasa kita lakukan dalam kehidupan kita. Tiap hari makan firman Tuhan. Ya, ini bisa bicara dengan kita baca Alkitab, kita baca firman dan berdoa, kita disiplin dalam membaca firman Tuhan, mendengar firman Tuhan. Ini dasar yang pertama. Dasar yang kedua adalah persekutuan dalam doa dan puasa. Ya, kalau kita hanya doa saja, kalau bisa ditambahkan juga sambil kita berpuasa. Ini akan membangun sebuah hal yang luar biasa dalam kehidupan kita, karena Yesus juga berdoa, dia berpuasa. Rasul-rasul juga berdoa, berpuasa. Semua orang percaya pasti berdoa, ya, dan ditambahkan dengan berpuasa. Ini membangun iman kita yang kuat dan luar biasa. Dan yang ketiga adalah persekutuan dalam jemaat. Kita tahu koinonia, marturia, kesaksian, dan pelayanan, ada diakonia. Nah, 3 ini dalam persekutuan dengan jemaat kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ada karunia-karunia mengajar, imam, berbagi, mujizat, dan sebagainya, ya, dan melayani. Dan ini adalah membuat di dalam kehidupan kita Kristus makin dimuliakan. Ya, ini ada 3 pilar dasar dan saya yakinlah kita semua bisa melakukan itu dalam kehidupan kita. Tetapi ada 2 pilar lagi yang kita mungkin tidak begitu tahu. Ya, nah, ada 2 pilar lagi, pilar keempat dan pilar yang kelima, yaitu bicara tentang disiplin dalam kesederhanaan, ketulusan hati, maupun juga dalam ketundukan hati. Hidup sederhana, hidup yang mengutamakan Tuhan di atas segala-galanya, bukan mengumbar akan keinginan pribadi kita, memuaskan akan keinginan kita untuk berfoya-foya dan sebagainya. Hidup dalam kesederhanaan. Ya, ini yang harusnya ada juga dalam kehidupan kita. Ya. Tetapi itu bukan yang fokus saya. Yang kelima ini, ada sebuah yang disebut dengan kedisiplinan dalam kesunyian atau kesendirian dengan Tuhan. Nah, ini yang dialami ketika orang itu sengsara dan dia dalam kesepian. Ketika tidak ada orang lain, hanya dia sendiri, seorang yang rendah hati harusnya masuk di dalam kondisi seperti ini. Apa artinya dalam kesunyian? Loneliness. Ya, kesendirian. Tidak ada orang lain kecuali kita dengan Tuhan. Ya, kadang-kadang kalau kita sudah sering berdoa, kita akan merasakan bagaimana Tuhan itu hadir di dalam doa-doa kita. Karena apa? Kita sendirian dengan Tuhan. Berhenti dari segala sesuatu, lalu apa? Kita punya waktu bicara dengan Tuhan. Ya, dalam Pengkhotbah 3 ayat 7 dikatakan ada waktu untuk merobek, ada waktu untuk menjahit, ada waktu untuk berdiam diri, ada waktu untuk bicara. Jadi harusnya kita membangun iman kita, ada waktu untuk berdiam diri. Ini saya katakan sebuah seni yang hilang karena kita kurang diajar untuk berdiam diri dengan Tuhan. Ya, berdiam diri itu bukan hanya 1 menit kita duduk diam terus kita berdoa begini selesai. Enggak. Berdiam diri pakai waktu kurang lebih mungkin 10 menit diam dengan Tuhan. 30 menit diam dengan Tuhan. Ya. Nah, kenapa saya katakan gitu? Karena di dalam Alkitab banyak diceritakan orang-orang yang berdiam diri di padang gurun. Makanya ketika jemaat mula-mula terbentuk, kemudian ada biara-biara, itu banyak biara yang ada di padang gurun. Karena di sana tempat yang sepi. Misalnya Musa. Ada juga Daud, ada juga Elia, ada juga Yohanes Pembaptis, kita tahu itu, dan ada Tuhan Yesus. Ya. Kita ingat bahwa Musa 40 tahun di padang gurun Midian, kemudian 40 tahun lagi di padang gurun Sin. Dia hidupnya
hampir 80 tahun di padang gurun. Hanya 40 tahun awal di istana Firaun. Ya, kita tahu Daud, kalau kita baca dia selalu ada di padang gurun Sif, padang gurun Maon, padang gurun En-Gedi, padang gurun Yehuda. Ya. Atau kita bisa membaca dalam Mazmur 63 ayat 1. Mazmur Daud ketika ia di padang gurun Yehuda. Ya Allah, engkaulah Allahku, aku mencari engkau, jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu, seperti tanah yang kering dan tandus, tiada berair. Ya. Jadi dia sering ada di sana dan dia sering mengalami kesepian, kesendirian dengan Tuhan. Ya, kalau kita benar-benar dengan Tuhan tidak lagi jadi sepi, tetapi alone memang alone, kita dengan Tuhan. Kita lihat di Elia di Gunung Horeb, ya, dia dengan Tuhan. Yohanes Pembaptis ada di padang gurun Yudea, dan Tuhan Yesus sendiri ada di padang gurun Yudea itu. Dan kebiasaan Tuhan Yesus dalam Matius 14 ayat 13 dikatakan, setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tempat yang sunyi. Ya. Kalau kita baca lagi di dalam Matius pasal 14 ayat 23 dikatakan, ia berdoa seorang diri. Ia sendirian di situ. Ya. Jadi Tuhan ini punya sebuah kebiasaan, dia selalu mencari tempat yang sunyi supaya kita sendirian dan beristirahat seketika. Dengan pelayanan yang luar biasa, dia ingin sendiri. Saya mau mengajak kita untuk bicara, ayo kita bangun kedisiplinan dalam kesunyian atau kesendirian. Karena apa? Ya, ketika kita sengsara dan kita sendirian dengan Tuhan, itu ada kekuatan yang luar biasa. Biarlah ini menjadi habit, karena apa? Karena Tuhan sendiri melakukan itu. Dia pergi ke tempat yang sunyi dan dia berdoa di sana. Ya, akan menjadi orang yang luar biasa kita ketika kita memiliki waktu sendirian dengan Tuhan. Selain daripada kita punya waktu saat teduh dengan Tuhan. Ingat bahwa saat teduh itu sebenarnya juga masuk dalam kesendirian. Ketika apa? Kita merenungkan firman, bukan hanya sekedar merenungkan, tetapi meditasi firman. Kita berdiam dan kita memikirkan akan firman itu, kita akan mendapat banyak luar biasa, membangun akan iman kita luar biasa dengan Tuhan. Ini adalah seni yang hilang. Dan saya tidak tahu Tuhan ingin kita supaya mendengar bahwa ada seni yang hilang, kita harus sendiri dengan Tuhan. Orang-orang yang luar biasa di dalam kesendirian adalah Fanny Jane Crosby. Dia bisa membuat 9.000 him karena dia sendiri dengan Tuhan. Kenapa demikian? Matanya buta. Ketika dia sedang hidup normal, tiba-tiba ada diagnosa dokter yang salah dan akhirnya matanya dibutakan. Dan dia hidup dalam kesendirian dengan Tuhan ketika matanya tidak lagi dapat melihat. Disitulah dia mengarang begitu banyak him, begitu banyak lagu-lagu pujian kepada Tuhan. Karena apa? Dia sudah sendirian dengan Tuhan setiap hari. Bahkan seorang Beethoven ya menjadi tuli, tetapi ketika keluar karyanya yang luar biasa, ya dia bisa mengarang begitu banyak lagu yang luar biasa. Orang-orang yang sendiri dengan Tuhan akan memiliki mengeluarkan, menghasilkan karya yang luar biasa dengan Tuhan. Dan Mazmur 102 ini mau menggambarkan seorang pemazmur yang mau menyatakan, walaupun saya sengsara sekalipun, tetapi saya tetap berharap Tuhan yang selama-lamanya berkuasa, yang ajaib, yang adalah Tuhan saya yang akan menolong saya. Apalagi saya tidak sengsara, seharusnya begitu, kita punya banyak waktu dengan Tuhan. Apakah kita ini harusnya dibuat buta dulu untuk bisa sendiri dengan Tuhan? Saya rasa tidak begitu. Tapi marilah kita mengambil sebuah kedisiplinan yang baru. Untuk apa? Kita sendirian dengan Tuhan. Belajar untuk sendiri dengan Tuhan. Saya tahu ada beberapa teman-teman kita juga yang punya kesendirian dengan Tuhan. Berdoa dengan Tuhan, sendirian dengan Tuhan. Ketika kami dalam kuliah spiritual formation,
Saya sampai ikut kuliah itu 2 kali, bukan karena saya harus mengulang karena nilainya jelek, tidak, tetapi karena saya sangat ingin sekali mengulang kembali tentang bagaimana membangun spiritual formation. Nah, dosen yang mengajar itu dia katakan, saya sebenarnya pengen mengajar begini. Ketika Anda semua masuk kelas, selama 5 jam kita belajar, saya mau suruh tutup matamu, ya, tidak boleh lihat segala sesuatu sekeliling-kelilingnya, tapi dengar saya mengajar tentang spiritual formation. Dia mau ngajarnya seperti itu, tapi karena kondisi tidak bisa, akhirnya nggak jadi. Tetapi dia bilang apa? Saya ingin mengajar kita untuk apa? Ketika kita tidak melihat yang lainnya, ketika mata kita tertutup, dan kita hanya ada dengan Tuhan, itu otomatis akan membangun spiritual formation yang kuat dalam kehidupan kita. Dan saya berharap kita semua yang hadir di tempat ini, dan saya rasa sudah sering orang-orang yang sama juga hadir dalam doa-doa, saya rasa ini meneguhkan kita untuk semakin punya waktu yang sendirian dengan Tuhan. Supaya apa? Ada sebuah kekuatan rohani yang luar biasa masuk dalam hidup kita dan mewarnai akan seluruh kehidupan kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin.